Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farina Sitompul dengan NIM channel 23024. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja saya, yaitu pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Nah, di sini tuh ada aset tidak berwujud. Nah, aset tidak berwujud itu merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik, namun memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa depan, seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan goodwill. Nah, karena sifatnya yang tidak berwujud, pencatatan dan pengukuran nilai aset ini seringkali menjadi tantangan tersendiri. Akuntansi harus mampu mencatat dan mengamortisasi aset tidak berwujud dengan metode yang tepat agar nilai yang dilaporkan dapat mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Standar akuntansi yang berlaku itu seperti PSAK 19 tentang aset tak berwujud memberikan pedoman dalam pengakuan, pengukuran, dan amortisasi aset tersebut. Kemudian itu ada penerapan metode garis lurus dan metode saldo menurun dalam menghitung amortisasi aset tidak berwujud. Yang pertama itu penerapan metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung amortisasi dengan cara membebankan biaya yang sama setiap periode selama masa manfaat aset tidak berwujud. Metode ini mengasumsikan bahwa manfaat ekonomi dari aset tidak berwujud diperoleh secara merata setiap tahun. Nah, langkah-langkah penerapannya itu ada menentukan harga perolehan aset tidak berwujud, misalnya biaya perolehan hak paten, lisensi, atau hak cipta. Terus kedua itu menentukan masa manfaat aset sesuai ketentuan atau estimasi manajemen. Lalu yang ketiga itu ada menghitung beban amortisasi tahunan menggunakan rumus di atas. Nah, yang terakhir itu ada mencatat beban amortisasi di laporan laba rugi dan mengurangi nilai buku aset di neraca. Kemudian yang kedua itu ada penerapan metode saldo menurun atau declining balance method. Metode saldo menurun membebankan biaya amortisasi lebih besar di awal masa manfaat dan semakin menurun setiap tahun. Metode ini sesuai digunakan apabila manfaat ekonomis aset tidak berwujud lebih banyak diperoleh di tahun-tahun awal penggunaannya. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama itu menentukan harga perolehan aset dan masa manfaat. Kedua, menetapkan tarif amortisasi berdasarkan estimasi penurunan nilai. Ketiga, mengalihkan tarif amortisasi dengan nilai buku awal setiap tahun. Keempat, itu mengurangi nilai buku setiap akhir periode dengan beban amortisasi yang telah dihitung. Kemudian itu ada perbedaan antara kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Yang pertama itu kewajiban jangka pendek adalah kewajiban atau utang perusahaan yang harus dibayar dalam waktu paling lama 1 tahun atau dalam waktu siklus operasi normal perusahaan. Contohnya itu ada utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua itu ada kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang itu adalah kewajiban atau utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan biasanya digunakan untuk pembiayaan jangka panjang seperti investasi atau ekspansi usaha. Contohnya itu utang obligasi, utang bank jangka panjang, dan utang hipotek. Kemudian ada proses dan perlakuan pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Nah, pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek dalam laporan keuangan perusahaan ini dilakukan dengan mengakui pajak sebagai beban dan kewajiban yang harus dibayar kepada pemerintah dalam jangka waktu paling lama itu 1 tahun. Berikut langkah-langkahnya itu yang pertama saat pajak terutang atau belum dibayar. Ketika perusahaan telah menghitung jumlah pajak yang harus dibayar tetapi belum melunasinya, maka dicatat sebagai beban pajak dan utang pajak. Itu ada saat pajak dibayar. Ketika perusahaan melakukan pembayaran pajak ke kas negara, maka utang pajak akan berkurang. Berikut langkah-langkah dan perlakuannya. Yang ketiga itu ada penyajian laporan laba rugi. Beban pajak dicatat sebagai beban pajak penghasilan yang mengurangi laba bersih di perusahaan. Terus ada di neraca atau laporan posisi keuangan. Utang negara yang belum dibayar disajikan dalam kelompok kewajiban jangka pendek karena akan dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kesimpulannya itu ada pencatatan aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek.
memiliki peran penting dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik namun memberikan manfaat ekonomi di masa depan seperti hak paten, lisensi, dan merek dagang. Pencatatannya dilakukannya berdasarkan biaya perolehan dan diamortisasi secara sistematis sesuai masa manfaatnya agar mencerminkan nilai yang sebenarnya. Sementara itu, kewajiban jangka pendek adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu paling lama 1 tahun, seperti utang usaha, utang pajak, dan utang gaji. Pencatatannya dilakukan dengan mengakui beban dan kewajiban saat berutang serta menghapus kewajiban tersebut ketika dibayar. Dengan pencatatannya yang tepat, laporan keuangan perusahaan dapat menggambarkan kondisi keuangan secara akurat, transparan, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.